Perkenalkan, nama saya Timothy Turak. Saya di Ulumanta. Perkenalkan, nama saya Glendies Yasuda. Perkenalkan, nama saya Leandro Pelang. Nama saya Harishan Mutalisan. Selamat siang, ya silakan. Ya, ada maksud apa di sini? Kebetulan ini dari mata kuliah manajemen konstruksi mau mewawancarai Pamir selaku dosen di KDK Struktur. Perkenalkan, itu 8 5 ya. Cuma saya mau koreksi sedikit ya. Kita di KDK material, bukan di struktur. Cuma memang struktur dan material dari dulu sama-sama terus. Enggak apa-apa. Ya, terus Pertanyaan kami benar, bagaimana konsep di MAN, yaitu money, metode, mesin, dan material berperan dalam kesuksesan proyek pembangunan gedung bertingkatnya? ya, jadi tadi apa tadi? Money, metode, mesin, pen, material. Ya, itu kan sebenarnya ya dalam satu pembangunan konstruksi memang hal itu hal yang sangat krusial untuk keberhasilan proyek. Ya. Kita orang boleh bahasa satu kan, jadi artinya untuk kelancaran proyek pasti pembiayaannya itu harus lancar. Ya. Artinya kontraktor yang melaksanakan itu harus punya modal. Ya, karena untuk mentalangi apabila tendernya belum turun, begitu kan biasa. Kemudian mengenai mesin, ya yang jelaskan di dalam suatu proyek itu dibutuhkan peralatan. Jadi entah itu peralatan yang memang bisa dimiliki atau bisa juga disewa, ya kan? Ya, kalau ini berbicara gedung bertingkat pasti ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, ya otomatis kayak kren ya, terus bisa juga ada truk ya untuk mobilisasi material dan sebagainya, dan ya hal terkait seperti itu ya. Mungkin ada peralatan-peralatan kecil yang sangat dibutuhkan oleh para tukang untuk melakukan pekerjaannya, dan terutama untuk mesin itu ya mesin-mesin yang siap di lapangan. Jadi bukan nanti kalau ada pekerjaan lalu mesti order segala macam ya. Karena itu mesin itu kan atau peralatan itu sangat penting ya. Berikut metode. Nah, metode ini kalau benar sih yang paling utama, karena dalam melakukan suatu pekerjaan itu kalau metodenya salah ya artinya pekerjaan tidak akan selesai. Metodenya tidak sempurna juga bisa pekerjaan akan tersendat-sendat ya, terutama pada saat penjadwalan proyek. Itu biasanya kan kita bikin kayak kurva S, terus kita tahu urutan pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, itu semua dalam lingkup metode kan pelaksanaan itu. Nah, artinya sudah tahu misalnya pekerjaan ini metode pelaksanaan, misalnya pembersihan lahan atau apa-apa saja yang perlu dilakukan jadi kalau misalnya itu dilakukan dengan baik, setelah selesai sesuai dengan jadwal ada pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan, bisa berlanjut terus. Dan memang akhirnya diusahakan supaya pekerjaan itu bisa menerus gitu, tidak harus menunggu pekerjaan lain lagi baru dikerjakan hal selanjutnya. Makanya di metode pelaksanaan itu termasuk penjadwalan juga itu ada. Jadi tahu itu mana pekerjaan yang awal dilakukan, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Karena itu ada terkait dengan material juga kan. Kalau misalnya pekerjaan belum butuh material dari luar, kenapa memasukkan? Nanti kalau misalnya sudah, ini sesudah pekerjaan ini akan ada pekerjaan ini yang membutuhkan material A, B, C, baru kita order gitu kan, supaya money itu tidak tertumpuk. Misalnya ini pekerjaan A, orang beli sama material ya.
Padahal itu nanti mau dipakai mungkin beberapa waktu kemudian ya. Mungkin so di DKST proyek, tapi sudah diadakan dari awal kan itu sebenarnya tidak optimal kan. Jadi baru masalah mau simpang di mana itu, terus dana pasti lebih besar kan kalau lebih dulu. Nah, sedangkan di dalam kita melaksanakan satu proyek, kita harus bikin perencanaan sedemikian rupa supaya itu dana bergulir. Jadi tidak perlu terlalu banyak itu dana, tapi cukup untuk kesinambungan proyek, pekerjaan-pekerjaan pada proyek begitu. Apalagi men otomatis setiap pekerjaan itu butuh tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau kurang pasti pekerjaan jadi lambat. Kalau lebih pasti pemborosan, ya. Apalagi material tadi sudah, jadi ketersediaan material itu satu hal yang memang harus ada. Jadi ini orang logistik itu kalau di kontraktor itu harus sudah bisa mengetahui itu kan kapan material dimasukkan, kapan material dipesan apabila itu harus didatangkan dari jauh misalnya. Itu tentang material. Karena ya namanya suatu keberhasilan suatu proyek itu harus ada semua. Jadi material harus ada, tenaga kerja harus sesuai, metode pelaksanaan harus tepat, gitu. Ya menggunakan peralatan yang yang terkait dengan pekerjaan. Ada satu lagi apa? Sudah. Manajemen. Nah, itu manajemen yang terkait juga dengan yang tadi bilang ada penjadwalan. Itu manajemen toh. Artinya segala pekerjaan mesti direncanakan, dia punya tahap mulai, tahap selesai, tahap mulai setiap item, sehingga orang juga mesti tahu urutan pekerjaan. Ini dulu, baru ini, baru ini. Jadi jangan sampai kita cuma langsung saja taruh, itu kan akhirnya ya pekerjaannya jadi amburadul gitu. Tenaga kerja sudah di drop banyak orang ya, tapi ada pekerjaan yang belum siap untuk dikerjakan, misalnya begitu kan, karena belum selesai itu pekerjaan yang seharusnya lebih dulu gitu. Itu yang metode. Kayaknya cuma itu aja yang pokok, atau semua ada. Jadi tentang money utama, tentang material, tentang metode, tentang peralatan, mesin dan manajemen, itu aja. Itu 5M. Jadi kalau memang itu ada sih, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan besar biasanya dia taruh di di site itu bahwa ada tuh 5M, pakai 5M segala macam. Jadi itu aja mungkin. Atau ada pertanyaan lagi? Sebaiknya Kalau bikin video begini jangan kaku-kaku. Biasa pertanyaan biasa. Oke, begitu aja. Salam Rizka dan Nertiko. Oke, Guru tidur, no lupa. Gagal. It's fun to be smart together.